Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Komarudin, dosen program studi ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Dalam bidang pengajaran, saya mengampu mata kuliah fikih muamalah, bahasa Arab, kewirausahaan syariah, dan pengantar bisnis Islam. Selain daripada itu, saya juga menulis dan menelaah soal tugas dan ujian akhir mata kuliah ekonomi Islam dan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Dalam hal penelaahan bahan ajar, saya juga menelaah bahan ajar pengantar akuntansi syariah. Pada video ini, saya akan memaparkan pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah fikih muamalah dengan kode EXA 4305. Pemaparan ini meliputi aspek DIA, yaitu delivery, interaktif, dan assessment. Mata kuliah fikih muamalah adalah mata kuliah inti program studi yang berbobot 3 SKS. Mata kuliah fikih muamalah merupakan mata kuliah dasar, sehingga mata kuliah ini harus diambil sebelum mengambil mata kuliah lainnya. Sebagai mata kuliah dasar, fikih muamalah memberikan fondasi bagi pengetahuan dan keilmuan selanjutnya. Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah dengan fikih muamalah. Mahasiswa akan dapat memahami dengan mudah mata kuliah lanjutan setelah ia memahami fikih muamalah secara mendalam. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini antara lain dasar-dasar fikih muamalah sebagai objek fikih muamalah, teori akad, teori jual beli, bentuk-bentuk jual beli, kontrak pengupahan, kontrak kerjasama, dan akad tabarruk. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah student-centered learning, yaitu suatu metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Metode ini sangat cocok diterapkan untuk mahasiswa universitas terbuka. Interaksi antara saya dengan mahasiswa berlangsung secara sinkronus dan asinkronus. Interaksi sinkronus adalah melalui perkuliahan tatap muka, baik bertemu secara langsung di ruang kelas, maupun menggunakan media meeting online. Di UT sendiri, kami menggunakan aplikasi Microsoft Teams sebagai media perkuliahan online. Sedangkan interaksi asinkronus adalah perkuliahan melalui media pembelajaran daring atau e-learning. Di UT sendiri, kita menyebutnya tutorial online atau tuton, di mana saya memberikan materi kepada mahasiswa dalam bentuk PowerPoint, artikel, video, maupun media massa atau media lainnya yang mendukung materi perkuliahan. Pada setiap sesi di e-learning, mahasiswa wajib memberikan pendapatnya dalam forum diskusi selama sesi perkuliahan masih terbuka. Berikut ini saya tampilkan video pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah fikih muamalah. Selamat menyaksikan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Oke. Selamat siang, teman-teman mahasiswa, Binar, Kak Usar, Habibi, Fajar. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan, ya, mata kuliah fikih muamalah. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini, mungkin di sini teman-teman ada yang tahu materi kemarin, boleh diulas sedikit kita belajar tentang apa materi minggu lalu? Mungkin boleh, Fajar? Masih, Pak. Boleh. Materi apa minggu lalu yang kita bahas? Baik, Pak. Minggu lalu kita membahas tentang konsep harta dalam Islam, Pak. Baik, bagus sekali. Berarti Mas Fajar menyimak ya apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Terima kasih Fajar. Yang lainnya saya juga mohon untuk mengulas kembali ya materi kita pada pertemuan minggu lalu, sehingga apa yang kita pelajari secara berkesinambungan
bisa membuat teman-teman paham atas materi yang dipelajari. Baik, izinkan saya untuk share screen materi untuk hari ini. Baik, sudah muncul ya teman-teman. Pada hari ini kita akan mempelajari teori akad. Ya, ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan minggu lalu, di mana kita sudah mempelajari tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam dan sudah sempat disinggung oleh Fajar ya. Nah, teman-teman, coba perhatikan gambar berikut. Apa yang terlintas di benak teman-teman saat melihat gambar ini? Ada yang tahu? Saya Pak, Boleh, Fajar? gambar-gambar ini menunjukkan orang yang sedang melakukan transaksi Pak. Baik, betul sekali ya, Fajar berarti punya pendidikan yang bagus. Ya, bisa dilihat kalau apa yang terlihat pada gambar di sini adalah orang-orang yang sedang melakukan transaksi. Ya, termasuk gambar yang ketiga ya, gambar yang di bawah, itu juga transaksi ya. Kita bisa simpulkan bahwa apa yang terjadi pada gambar-gambar ini adalah akad ya. Baik yang terjadi antar pedagang ya, pedagang dan pembeli di pasar, atau kesepakatan bisnis yang terjadi antara pengusaha, bisa juga terjadi antara seorang laki-laki dengan wali nikah perempuan. Ya, ini adalah akad nikah. Ya. Jadi ketiga-tiganya ini sama-sama disebut dengan akad. Apa sih akad itu? Ya. Pengertian akad secara etimologi, kata akad berasal dari bahasa Arab akad yang berarti membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan, bisa juga berarti kontrak ya atau perjanjian yang tercatat. Menurut Said Sabiq, akad berarti ikatan atau kesepakatan atau disebut juga dengan ittifaq. Nah, maka dari itu ya definisi akad suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh kedua pihak atau lebih ya berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad. Nah, ini adalah tahapan akad. Ya, yang pertama adalah al-ahdu, kemudian berikutnya persetujuan, dan yang ketiga al-aqdu. Al-ahdu adalah perjanjian. Ya, jadi misalkan Fajar bilang nih, saya mau ngejual HP ini. Kemudian kata Rifki bilang, oh saya mau beli HP ini. Nah itu tahapannya masih ada di tingkatan al-ahdu, baru perjanjian saja. Kemudian ketika misalkan Fajar bilang, HP ini saya jual 2 juta rupiah. Kemudian kata Rifki, wah kemahalan, saya mau 1.500.000 lah, gitu kan ya. Nah ketika terjadi kesepakatan antara dua pihak ini, baru disebut persetujuan. Misalkan setuju di angka 1.600.000 ya. Nah, kemudian ketika si Rifki membayarkan uangnya kepada Fajar, Fajar kemudian menyerahkan handphonenya kepada Rifki, nah barulah terjadi yang namanya akad atau transaksi, bisa disebut juga dengan kontrak. Jadi itu tahapannya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas landasan hukumnya ya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, yang artinya hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Juga hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang jual beli masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah. Sedangkan dasar akad dari kaidah fikih yaitu hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad. Oleh karena itu, transaksi dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak melakukan transaksi. Itu landasan hukumnya ya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke rukun dan syarat. Ya, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari pertama, dua orang yang berakad
ya, atau pihak-pihak yang berakad, bisa jadi lebih dari dua. Kemudian yang kedua ma'qud alaih, objek akadnya. Ya. Yang ketiga sigat al-akad, kenyataan, ucapan ya untuk mengikat dirinya. Dan yang keempat tujuan akad. Nah, al-aqaidain ya adalah pihak yang melakukan transaksi, misalnya dalam jual beli ada penjual dan ada pembeli. Ya, kalau sewa menyewa ya ada orang yang menyewa dan ada orang yang penyewanya. Ya, kemudian terkait ini ulama fikih memberikan syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berakad. Ya, ini harus memiliki ahliyah dan wilayah. Situ ahliyah dan wilayah. Nah, ahliyah balik dan berakal artinya orang yang sudah cukup umurnya, kemudian juga berakal, ahliyah. Tapi kalau wilayah adalah hak untuk mentransaksikan objek. Jadi dua syarat ini harus dimiliki oleh al-aqidain tadi, orang-orang yang berakal. Dia harus balik dan berakal. Bukan hanya itu, dia juga orang atau pihak yang memang berhak untuk mentransaksikan objek tersebut. Kayak Fajar misalkan. Fajar sudah besar, balik berakal. Ya, tapi Fajar bilang ini, oh saya mau jual itu tuh mobil. Emang itu mobil punya Fajar? Bukan, punya Rifki misalkan. Nah nggak bisa, berarti wilayahnya tidak masuk ke situ. Fajar memang secara syarat memenuhi ahliyahnya, namun wilayahnya tidak. Karena bukan wilayahnya gitu, bukan barang miliknya. Tapi kalau Fajar bilang, oh saya mau jual mobil ini, emang punya Fajar? Ya, itu punya saya. Berarti terpenuhi. Ahliyahnya terpenuhi, wilayahnya juga terpenuhi. Nah itu maksud dari ahliyah dan wilayah. Kemudian syarat ma'qud alaih, ini rukun yang kedua. Ya. Ma'qud alaih adalah objek akad, di mana transaksi dilakukan atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. Ya, objek akad ini bisa berupa aset-aset finansial, sesuatu yang bernilai ekonomis, atau aset non-finansial. Ya, seperti wanita dalam akad pernikahan. Itulah mengapa akad nikah itu pasti laki-laki, ya, dengan wali perempuannya, biasanya dengan bapaknya. Ya, jadi wanita itu bukan akidainnya, bukan orang yang berakadnya, melainkan ma'aqud alaihnya, ceknya. Ya, jadi bukan salaman laki-laki dan perempuannya gitu. Calon suami dalam Islam enggak. Dalam Islam enggak seperti itu. Jadi dalam Islam ya akad yang dilakukan antara calon pengantin dengan calon mertuanya. Ya itulah akidainnya. Objek akadnya ma'aqud alaihnya ya perempuannya. Berarti jadi perempuan objek akad, iya betul. Tapi bukan berarti merendahkan perempuan tidak. Tapi malah meninggikan derajat perempuan. Saking tingginya derajat perempuan, ya, dia harus dapat persetujuan dari wali nikahnya, yaitu bapaknya. Itu luar biasa ya Islam itu ya teman-teman. Berikutnya, akad harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Ya, tidak boleh bertransaksi atas objek yang belum jelas. Ya, hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang siapapun menjual barang yang bukan miliknya, ya atau barangnya tidak ada. Jadi nggak boleh kita ngejual sesuatu yang barangnya tuh tidak ada, nggak ada di tempatnya, gitu kan? Contoh nih, saya jual ikan, mana ikannya? Tuh di laut. Nah itu salah. Itu berarti barangnya tidak ada di tempatnya. Nah, itu adalah ma'qud alaih. Kalau memang barang harus ada pada saat itu juga, bagaimana dengan jual beli online? Atau bagaimana dengan dropshipper, di mana dia hanya menjadi perantara saja, barang bahkan tidak lewat dropshipper ya. Dropshipper hanya menerima transfer dana, kemudian mengirimkan barang ya dari agen langsung ke konsumen. Ada yang tahu nggak nih jual beli online? Hukumnya seperti apa? Boleh. Saya apa kabar? Saja silakan. Jual beli online diperbolehkan, Pak. Alasannya? Karena jual beli online menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekarang, Pak. Baik, ya. Memang benar ya apa yang dikatakan Fajar tadi dan juga bagus sekali. Yaitu memang termasuk dari kaidah fikih juga ya al-aslu fil muamalah al-ibahah. Pada dasarnya segala bentuk muamalah ya itu adalah boleh. Segala bentuk muamalah adalah boleh. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Jadi walaupun ada kebaruan
dalam muamalah itu sifatnya boleh. Tapi benar tidak boleh atau tidaknya nih, ya apa yang Fajar katakan tadi, ya, kita cek pendapat ulama. Ya, ulama fikih mengecualikan beberapa bentuk akad yang barangnya belum ada, seperti jual beli salam, istisna, ijarah, dan musaqah. Ya, alasan pengecualian ini adalah lil hajah. Karena akad-akad seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat dan telah menjadi adat kebiasaan ya, atau urf dalam melakukan akad tersebut. Jadi apa yang dikatakan Fajar tadi sebenarnya eh, setujuilah oleh para ulama. Karena hal-hal seperti ini dibutuhkan sama masyarakat. Seperti jual beli salam. Istisna itu adalah pesanan. Ketika kita memesan sesuatu, barangnya tidak ada di tempatnya. Inden lah bahasanya seperti itu. Sedangkan uangnya bisa jadi duluan, bisa jadi di tengah-tengah, bisa jadi saat barangnya dikirimkan. Nah, itu adalah jual beli salam dan istisna. Begitupun ijarah dan musaqah sama seperti itu. Kemudian berdasarkan pandangan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa objek akad yang tidak ada pada waktu akad, namun dapat dipastikan ada di kemudian hari, maka akadnya tetap sah. Ya, sebaliknya, jika objek yang tidak ada pada waktu akad dan tidak dapat dipastikan adanya di hari, maka akad tidak sah. Jadi jangan takut ya, Fajar, Reki, Kausar, dan Dinar, kalau mau jual beli secara online, tidak masalah. Sah secara hukum selama apa yang dikirimkan itu sesuai dengan yang ada di fotonya, yang ditampilkan. Nah, jadi kalau yang ditampilkan A, misalkan yang datang B, nah itu baru H, kayak gitu. Nah, kalau ini kan bisa dipastikan, oh yang barang yang ditampilkan itu adalah barang yang nanti akan didatangi kemudian hari, itu boleh. Nah, sekarang rukun yang 3, sikot al-akad, yaitu pernyataan untuk mengikatkan. Sikot al-akad merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan antar dua pihak yang melakukan akad atau kontrak. Dalam hal ini, adanya kesesuaian ijab dan qabul, ya, munculnya kesepakatan dan dilakukan dalam satu majelis akad. Satu majelis di sini diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan atau pertemuan pembicaraan dalam suatu objek transaksi. Dalam hal ini disyaratkan adanya kesepakatan antara dua pihak. Tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya. Jadi penting adanya ucapan. Ya, saya terima nikah dan kawinnya, gitu kan ya kalau akan nikah. Tapi kalau jual beli, saya terima beli seperangkat motor misalkan, atau saya terima menjual 1 kilo jeruk. Seharusnya memang seperti itu. Tapi pada kenyataannya di masyarakatnya kita jarang temui masyarakat yang masih seperti itu. Contohnya ini, kita beli di supermarket, di swalayan, ya kan? Bahkan kadang tidak terjadi interaksi ucapan antara kasir dan kita pembeli ya. Bahkan kadang kita hanya scan barcode atau QRIS ya di swalayan. Nah, mayoritas ulama mengatakan sebenarnya hal ini juga bisa dianggap sebagai sigot. Nah, sigot atau ijab kabul dapat digunakan dalam berbagai bentuk sigot yang dapat menunjukkan dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan, isyarat atau prosedur. Namun seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, akad dapat juga dilakukan secara perbuatan langsung tanpa menggunakan kata-kata. Ya kayak tadi ya, ketika kita jual beli di Indomaret, oh berapa harganya? 200.000, kita kasih uangnya, dia kasih struk dan belanjaan, itu sudah dianggap ijab kabul. Ya, karena itu berdasarkan isyarat dan juga koresponden, iya, walaupun secara ucapan nggak muncul gitu. Tapi dari segi tindakan dan isyarat itu mengisyaratkan bahwa ya kita ridho, kita menerima transaksi tadi. Ya, realitas ini banyak temukan dalam transaksi jual beli di supermarket atau mall. Kemudian tujuan akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan, tujuan tersebut tercapai. Ya, oleh karena itu, tujuan merupakan hal penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu. Ya, tujuan akad memiliki implikasi yang berbeda sesuai dengan substansi akadnya. Untuk akad jual beli, tujuan akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual. Dalam akad ijarah, tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa. Jadi jelas nih, kita ngontrak itu gimana ya, ngontrak beli gitu. Dengan kontrak malah pintunya dijual misalkan atau jendelanya kita pecahin segala macam, enggak. Karena tidak sesuai dengan tujuan akadnya. Kita akad ijarah. Saya bukan ini ya.
Itu dalam konteks relasi sosial interaksi antar manusia diperlukan konsep akad agar semua urusan antar manusia sesuai aturan dan panduan yang ditetapkan Islam. Jadi itu pentingnya akad ya teman-teman. Jenis akad ada dua, akad tabaru dan akad tijaroh. Akad tabaru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan atau non-profit transaction. Ya, akad tabaru dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Oleh karenanya, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan. Nah, akad tabaru kalau di luar negeri ya mungkin sebutannya filantropi gitu ya. Jadi akad kedermawanan, tidak mengharapkan untung. Nah, di sini macam-macam akad tabaru ada 3 jenis. Yang pertama adalah lending money, meminjamkan uang. Ya. Yang pertama akadnya adalah qard, pinjaman uang tanpa adanya syarat apapun. Jadi kita minjemin uang 100.000, balikin lagi 100.000, jangan ada tambahan apapun. Yang kedua rahan, ya. Rahan itu gadai lah tepatnya. Jadi orang yang menggadaikan handphone, misalkan 200.000, ya ketika dia menebusnya kembali dengan harga 200.000. Hiwalah, ya. Kalau hiwalah ini adalah pemindahan utang. Jadi contohnya, Rifki punya hutang 200.000 kepada Dinar. Kemudian kata Kausar, oh hutangnya Rifki saya bayarin deh, Dinar, nih 200.000. Tapi nanti Rifki bayar ke saya 250 ya. Nah itu bukan hiwalah namanya. Kalau hiwalah emang tujuannya ngebantu nih. Si Rifki kan lagi kesusahan. Ya dibantu sama Kausar 200.000 misalkan. Nanti balikin lagi ke Kausar 200.000. Nah kayak gitu namanya hiwalah. Yang kedua meminjamkan jasa ada 3 jenis, yaitu wakalah, yaitu mewakilkan. Yang kedua wadiah. Wadiah itu titipan. Ada wadiah yad amanah, wadiah yad amanah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian juga ada kafalah. Kafalah artinya penjaminan. Kemudian dalam bentuk memberikan sesuatu atau giving something. Ya. Adapun yang termasuk dalam bentuk akad memberikan sesuatu yaitu hibah, wakaf, sedekah, hadiah, dan lain sebagainya. Emang ngasih aja gitu. Tiba-tiba masuk uang 200.000 termasuk sedekah atau ngasih jadi 200.000 kepada seseorang karena misalkan dia tidur sakit. Teman juara satu nih saya kasih 200.000, itu hadiah kayak gitu. Begitupun wakaf kita kasih 200.000 atau 2 juta lah agak gedean dikit ya untuk pembangunan masjid misalkan, nah itu wakaf. Berikutnya akad tijaroh atau disebut juga dengan akad bisnis biasanya. Ya, tijaroh berasal dari bahasa Arab artinya perdagangan, perniagaan atau bisnis. Tijaroh adalah akad perdagangan yaitu mempertukarkan harta dan harta perceraian dan manfaat serta kebaikan usaha ini. Ini ditujukan tujuan komersial yaitu yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Beda kayak tadi. Kalau akad tijaroh itu harus ada untungnya. Kalau dia nggak ada untungnya, dia akan jadi akad apa? Akad tabarru, betul. Kemudian yang pertama, ini dari akad tijaroh, natural certainty contract atau NCC ya. Ya, sebentar dulu. Ya. Natural certainty contract atau NCC ya, di mana kedua pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya. Ya. Karena itu objek pertukarannya, baik barang maupun jasa, harus ditetapkan di awal. Ya, akad dengan pasti baik jumlahnya, kuantitas ataupun mutunya, kualitasnya juga harganya dan waktu penyerahannya. Ya, jadi kontrak ini secara sunatullah atau by the nature menawarkan respon yang tetap. Contohnya adalah akad-akad jual beli yang murabahah, salam, istisna. Kemudian juga akad-akad upah mengupah yaitu ijaroh dan jualah ya kayak kita pesan Gojek gitu kan 20.000 ya itu udah fix 20.000 seperti itu keuntungan yang diperoleh sama Gojeknya segini kayak gitu. Begitupun jual beli. Kita menjual beli handphone 200.000, handphone apa ya 200.000? Kita beli handphone 2 juta lah. Kita jual 2.500.000. Ada untungnya fix 500.000. Itu adalah natural certainty contract. Kalau yang uncertainty contract ya, ini pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya, baik real asset maupun financial asset menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Ya, pencampuran yang dimaksud dalam teori ini adalah mencampurkan atau menggabungkan aset menjadi satu kesatuan. Selanjutnya kedua belah pihak akan menanggung risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan bersama tersebut. Jadi kalau untung dibagi,
rugi juga dibagi. Nah, natural uncertainty contract itu ada pada akad-akad kerjasama, yaitu mudharabah, kemudian juga musyarakah. Dalam pertanian ada mukhabarah, ada musaqah. Nah, kalau mudharabah, salah satu pihak menjadi pengelola dana, pihak yang lain menjadi pemodal atau orang yang memberikan dana. Kalau yang musyarakah, masing-masing memberikan dana, cuma di antaranya atau semuanya menjadi pengelola. Nah, itu perbedaannya. Jadi keuntungannya kan nggak pasti nih. Kita ngasih uang untuk investasi lah kayak gitu kan, 5 juta rupiah per bulan dapatnya berapa nggak tentu. Bisa jadi kalau lagi untung dapat 200.000, ya kalau nggak untung bisa 50, atau misalkan kalau rugi ya sama-sama rugi, berarti nggak dapat apapun. Nah, seperti itu ARKAD untuk natural uncertainty contract. Oke, sebelum kita ke tugas yang harus teman-teman kerjakan, ada yang mau ditanyakan tidak? Terkait dengan materi tadi. Saya rasa teman-teman sudah paham. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan memasuki tugas yang harus teman-teman kerjakan. Jadi tugasnya adalah berikan contoh jenis akad baru dan tijarah dalam kehidupan sehari-hari, minimal 3 jenis akad. Ya. Jawaban diketikkan dalam format Word, kemudian dikirimkan ke email saya. Jadi, sebelum sesi di e-learning habis ya, teman-teman setelah ini silakan buka e-learning ya di tutorial online pada, sesi ketiga ya. Pada sesi ketiga itu ada tugas. Teman-teman silakan download, file tugasnya sama seperti ini ya, soal-soal dalam tugasnya. Kemudian harap upload sebelum tenggat waktu di Tuton habis. Itu hari Sabtu ya, saya minta hari Sabtu deadline-nya. Jadi biar Minggu kalau ada teman-teman yang, mepet-mepet ngirimnya, saya masih sempat untuk mengoreksi. Jadi buka LMS-nya, ya buka e-learning-nya, kerjakan tugasnya, juga kerjakan diskusinya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, jika tidak ada, saya ucapkan, terima kasih teman-teman yang sudah, menyimak pemaparan saya. Baik, teman-teman di sini sudah siap untuk mengerjakan tugasnya? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke. Habis dari pertemuan ini, silahkan masuk ke e-learning-nya masing-masing, ke LMS masing-masing, kemudian kerjakan tugas. Kalau gitu saya tutup, pertemuan, kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, yang selalu, hadir dan memberikan, apa namanya, menyimak semua pemaparan saya dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Oke.